Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan kita, mata kuliah pemodelan sistem. Materi kali ini adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem terhadap permasalahan dunia nyata bisa kita lihat dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, ini adalah real world, dunia nyata. Dunia nyata itu memiliki aneka banyak masalah. Faktualnya, realnya, begitu banyaknya masalah, tetapi persoalannya setiap masalah kita harus fokus masalah apa yang mau kita bahas terhadap dunia nyata tadi. Nah, sehingga setelah persoalannya kita tetapkan, kemudian nanti kita tetapkan tujuannya, goal for study-nya, untuk apa kita kaji. Nah, tujuan kita mengkaji permasalahan dunia nyata yang mana. Nah, kemudian real world, dunia nyata, kita perlu mendeskripsikan, menggambarkan total sistem description-nya secara keseluruhan sistemnya. Bagaimana dunia nyata yang mau kita bahas tadi, kemudian kita kaitkan seluruh deskripsi sistem dunia nyata tadi, kita kaitkan dengan tujuan kita untuk mempelajari. Jadi kalau kita punya masalah, masalah kita banyak, cuma permasalahannya masalah mana yang mau kita bahas. Nah, setiap masalah yang kita hadapi di dunia nyata kita deskripsikan secara jelas, kemudian kita ambil masalahnya yang mana yang mau kita bahas, kemudian kita tetapkan tujuannya, sehingga kita melakukan penyederhanaan terhadap persoalan dunia nyata. Selanjutnya kita lakukan sistem characterization atau karakterisasi sistemnya. Karakterisasi sistem tidak lepas dari seperti kita menentukan atribut terhadap sistem tadi. Jadi apa-apa saja yang menggambarkan sistem yang sedang kita bahas. Pendekatan sistem merupakan pendekatan terpadu yang memandang suatu persoalan dengan memperhatikan interaksi antara objek-objek dan menggabungkan objek-objek tersebut sehingga membentuk keseluruhan. Dalam pendekatan sistem, kita diajarkan untuk melihat segala persoalan secara terpadu, secara terintegrasi, secara keseluruhan. Kita boleh saja melihat suatu persoalan berdasarkan objek per objeknya, tetapi kemudian kita bisa melanjutkan pengkajian persoalan tadi dengan memperhatikan interaksi antar objek-objek tadi. Kemudian kita gabungkan bagaimana objek-objek tadi secara keseluruhannya. Nah, prinsip dasar pendekatan sistem yang pertama adalah suatu sistem lebih besar daripada jumlah komponen sistem tersebut. Artinya, dalam pendekatan sistem, kita diajarkan bahwa untuk menilai suatu sistem, kita tidak bisa menilai secara satu persatu atau per komponen yang ada dalam sistem tadi. Tetapi kita harus bisa menilai sistem tadi secara keseluruhan. Nah, di sini saya pernah mengatakan bahwa dalam pemodelan sistem 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Harusnya dalam pendekatan sistem 1 tambah 1 itu lebih besar dari 2. Kita bisa gambarkan dari 2 orang yang bekerja sama untuk mengangkat kursi. Kalau satu per orang diminta untuk mengangkat kursi, kemungkinan seseorang hanya bisa mengangkat masing-masing 1 kursi. Nah, di dalam pendekatan sistem, seharusnya apabila yang 2 orang tadi kita gabung, kita minta untuk mengangkat kursi, maka mereka akan bisa mengangkat lebih dari 2. Jadi bukan 1 ditambah 1 kursi tambah 1 kursi, tetapi harusnya lebih dari 2, bisa menjadi 3 atau 4 kursi. Kenapa? Karena dalam kerjasama antara 2 orang tersebut bisa memunculkan motivasi, kekuatan, kebersamaan untuk bisa mengangkat lebih dari 2 kursi.
Kemudian pendekatan sistem yang lain prinsipnya adalah bagian sistem yang dipelajari harus dapat diduga. Maksudnya bagian sistem yang kita kaji itu harus jelas. Apa, siapa, batasannya, yaitu semuanya harus jelas. Komponennya harus jelas, bisa terukur, dan karakterisasinya jelas. Kemudian prinsip pendekatan sistem yang ketiga adalah meskipun setiap sistem berdiri sendiri, subsistem ini merupakan bagian yang lebih besar. Kita harus menyadari bahwa suatu sistem itu merupakan subsistem dari sistem yang lain. Sistem yang kompleks harus dipecah ke dalam subsistem yang lebih kecil. Jadi apabila Anda menghadapi permasalahan dalam suatu sistem yang kompleks, Anda boleh memecah sistem tadi ke dalam subsistem yang lebih kecil. Kemudian prinsip dasar pendekatan sistem yang lain adalah komponen sistem saling berinteraksi. Perubahan pada suatu elemen akan mempengaruhi seluruh komponen. Jadi kita harus menyadari bahwa semua komponen yang ada di sistem tadi pasti ada keterkaitannya satu sama lain. Nah, karena ada keterkaitan tadi, maka apabila ada perubahan pada satu elemen atau pada satu komponen atau pada satu objek yang satu, tentu akan mempengaruhi seluruh komponen atau seluruh elemen yang lainnya. Kemudian prinsip dasar pendekatan sistem yang lain adalah adanya pengorbanan suatu tujuan jika ingin meningkatkan tujuan yang lain atau ada trade-off-nya. Jadi di dalam sistem terkadang kita dihadapkan oleh pilihan untuk di satu sisi meningkatkan tujuan yang satu, tetapi ternyata bisa meniadakan atau menurunkan tujuan yang lain. Misalnya kalau Anda ingin tetap belajar dalam kondisi saat ini COVID-19, ya mungkin materinya tetap bisa sampai, tetapi akan menyebabkan kebutuhan biaya kuota yang lebih tinggi. Jadi mungkin untuk tujuan pembelajarannya bisa maksimal, tetapi penghematan biaya belajarnya menjadi minimal. Jadi ada trade-off di sana. Kemudian prinsip yang lain adalah semua sistem cenderung mencapai keseimbangan yang merupakan keseimbangan dari berbagai kekuatan dari luar sistem. Jadi contohnya saat ini kondisi negara kita atau negara-negara di dunia ini semuanya sedang tidak stabil atau tidak seimbang dalam menghadapi kondisi COVID-19. Tetapi kita harus yakin kondisi ini pasti ada akhirnya. Kita akan mencapai satu titik keseimbangan. Berikutnya adalah langkah-langkah pendekatan sistem. Nah, langkah-langkah pendekatan sistem ini adalah langkah-langkah yang umum dalam penyelesaian suatu masalah. Yang pertama, kita definisikan masalahnya. Kemudian kita kumpulkan data untuk memperjelas masalah. Kemudian kita identifikasi alternatif solusi yang mungkin ada. Kemudian dari alternatif tadi, setiap alternatif kita evaluasi. Kemudian setelah kita evaluasi, selanjutnya kita lakukan pemilihan alternatif terbaik. Nah, setelah alternatif terbaik kita peroleh, berikutnya adalah kita implementasikan, kita terapkan, dan tentu saja harus di follow up dalam pelaksanaan atau penerapan alternatif tadi. Nah, metode pendekatan sistem ada beberapa. Yang pertama adalah pendekatan kotak hitam, bila mana tidak ada atau sedikit atau hanya sebagian yang diketahui atau dapat diabaikan. Nah, dalam mengkaji sistem ada hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti di dalam bagian dari sistem tadi. Hal tersebut tidak masalah sepanjang apa yang tidak kita ketahui itu adalah bukan bagian dari persoalan yang mau kita bahas. Kemudian pendekatan yang lain adalah pendekatan teori status. Ini memberi penjelasan mengenai status sistem akibat masukan yang baru. Kita melakukan kajian terhadap sistem
dengan memberikan inputan yang baru terhadap sistem tadi, kemudian ingin mengetahui apa yang terjadi dengan sistem tersebut. Kemudian pendekatan integrasi komponen ini berusaha menetapkan respon sistem dalam bentuk perilaku dan keterkaitan komponen yang diketahui. Nah, kalau ini berkaitan dengan hubungan antar komponen. Kemudian pendekatan sistem yang lain adalah pendekatan proses keputusan. Nah, ini pendekatan sistem kajian ini kita fokuskan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Teori sistem berdasarkan seperangkat keputusan dan proses keputusan terpadu. Metode pendekatan sistem kotak hitam ada beberapa contoh persoalan berkaitan dengan black box. Yang pertama adalah kita mengkaji suatu sistem tapi kita tidak mengerti luarannya. Kita mengerti masukannya dan kita mengerti proses karakterisasi prosesnya seperti apa, tetapi kita tidak mengerti luarannya seperti apa. Nah, untuk persoalan ini kategori persoalan analisis. Jadi kita tidak membahas bagaimana hasil luarannya. Ya, ini kita jadikan black box-nya. Yang kita bahas dalam pendekatan sistem ini adalah berkaitan dengan masukan dan karakterisasinya. Kemudian untuk persoalan yang lain berkaitan dengan penggunaan black box, kita tidak mengerti, tidak mengetahui karakterisasinya, inputannya seperti apa. Jadi ini kita anggap black box dan ini kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah jenis masukan dan luarannya seperti apa. Jenis masukan tertentu, kemudian jenis luarannya tertentu. Nah, ini masuk ke persoalan sintesa. Kemudian persoalan black box yang lain, ya, persoalan instrumentasi. Kita tidak mengerti, tidak diketahui masukannya seperti apa, tapi kita ngerti proses karakterisasinya seperti apa tertentu, kemudian kita tahu luarannya pun tertentu. Nah, ini metode persoalan untuk persoalan instrumentasi. Untuk persoalan yang lain, masukan tidak diketahui atau kita anggap black box, kita tidak membahas masalah ini, tetapi kita mengerti karakterisasi prosesnya seperti apa. Kemudian kita ngerti ada target keadaan yang akan dicapai. Nah, ini masuk ke kategori persoalan pengendalian. Kemudian persoalan black box yang lain adalah persoalan estimasi keadaan. Nah, ini kita melakukan kajian dalam sistem, kita mengerti masukan, kita mengerti gangguan, karakterisasi proses yang diketahui, kita tahu keadaannya, dan kita menggunakan alat ukur, dan kita bisa memberikan galat atau error untuk pengukurannya, kemudian kita mengetahui keadaannya. Nah, tapi kita tidak membahas bagaimana alat ukur ini bisa mengukur. Nah, ini kita anggap black box-nya di sini. Kemudian untuk persoalan estimasi parameter, ini karakterisasinya kita tidak membahas atau tidak kita ketahui karena ini bukan bagian dari persoalan, ini kita anggap black box-nya. Yang kita amati adalah masukannya, kemudian ada gangguan, ada keadaan, ada alat pengukur keadaan teramati, dan seterusnya. Pada hakikatnya, pengembangan sistem dilakukan untuk mendukung fungsi-fungsi operasi, fungsi manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan. Pengembangan sistem berangkat dari kebutuhan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada kegiatan fungsi-fungsi tadi. Jadi kita melakukan pengembangan sistem itu pada dasarnya adalah untuk mendukung fungsi di organisasi atau perusahaan. 6 prinsip pengembangan sistem. Yang pertama adalah sistem ditujukan untuk pemakai. Jadi kalau kita ingin mengembangkan suatu sistem atau mengkaji suatu sistem, jangan lupa untuk memperhatikan kebutuhan dari si pemakai atau pengguna atau pemilik sistem yang kita sedang kaji atau kita kembangkan. Kemudian bangunlah tahapan dan penugasan dalam pengembangan sistem. Apa saja tahap-tahapnya, tugas-tugasnya apa. Kemudian pengembangan sistem bukanlah proses berurutan. Namanya berurutan berarti seperti ada akhirnya, berurut dan berarti ada ujungnya.
Nah, dalam pengembangan sistem bukan proses yang seperti itu. Pengembangan sistem itu bisa dilakukan secara siklus terus-menerus, continue. Kemudian sistem adalah investasi modal. Nah, kalau kita mengembangkan sistem memang akan mengeluarkan biaya, tetapi kita harus yakin bahwa biaya yang kita keluarkan tadi adalah merupakan investasi. Nah, namanya investasi berarti kita harapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi jangan takut mengeluarkan biaya untuk mengembangkan sistem. Kemudian yang berikutnya adalah jangan takut gagal. Nah, dalam mengembangkan sistem, kalau kita mengalami kegagalan itu hal yang biasa. Ya, jadi kegagalan tadi kita akan belajar sehingga bisa menemukan sistem yang lebih baik. Nah, di sini di dalam pemodelan sistem kita belajar dari kegagalan. Kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda seperti itu. Jadi dalam mengembangkan sistem jangan takut gagal. Kegagalan tadi adalah sarana kita untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah jangan lupa mendokumentasikan pengembangan sistem yang kita lakukan. Jadi setiap persoalan yang kita bahas, setiap sistem yang kita kembangkan, jangan lupa kita dokumentasikan. Sehingga nanti kita bisa belajar apabila kita menemukan persoalan yang mirip dari dokumen-dokumen yang sudah kita dokumentasikan tadi. Baik, demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar.